Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Zona 251. Kali ini saya mau membahas sedikit tentang masa muda yang dipertanggungjawabkan ya. Sahabat semua, masa muda adalah masa mencari jati diri ya. Masa untuk membuktikan eksistensi, masa mencari perhatian, dan masa penuh semangat dan bergairah. Akan tetapi, di balik semangat ini perlu kontrol dan perlu pembinaan agar tidak berlebihan dan keluar dari bimbingan syariat Islam. Dengan keunggulan dan kelebihan pada usia muda, seperti semangat yang masih membara, tenaga yang masih kuat, pikiran yang masih fresh, dan tekad yang kuat, masa muda akan diminta pertanggungjawabannya secara khusus ya. Perhatikan hadis berikut ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan bergeser kaki manusia di hari kiamat dari sisi robnya sehingga ditanya tentang 5 hal. Tentang umurnya, apa ia gunakan, tentang masa mudanya, dalam hal apa ia habiskan, tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan dalam apa ia belanjakan, dan tentang apa yang dia amalkan dari yang ia ketahui atau ilmu ya. Sahabat, usia akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban untuk apa dihabiskan. Masa muda termasuk dalam usia, akan tetapi selanjutnya masa muda kembali ditanyakan dan diminta pertanggungjawaban secara khusus ya. Oleh karena itu, masa muda ini perlu benar-benar diperhatikan. Terlebih pemuda adalah generasi penerus ya, generasi penerus bangsa maupun generasi penerus agama. Sahabatku, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, para pemuda pada setiap umat manapun, mereka adalah tulang punggung yang membentuk unsur pergerakan dan dinamisasi ya. Pemuda mempunyai kekuatan yang cukup produktif, kontributif yang terus menerus ya. Jadi memiliki kekuatan yang produktif ya, kontribusi yang terus menerus. Tidak akan bangkit suatu umat umumnya kecuali ada di pundak ya, atau ada kepedulian dan sumbangsih para pemuda, yaitu pemuda yang memiliki kepedulian dan semangat yang menggelora ya. Ujian bagi pemuda yang tumbuh dalam naungan Islam, teman-teman. Sahabatku, sangat luar biasa jika seorang pemuda dengan berbagai macam godaan di dunia ini, mereka tetap teguh, beragama, dan istiqomah. Padahal pemuda itu kan masih cenderung ya, masih rentang cenderung terhadap dunia, serta memiliki kemampuan dan semangat untuk meraihnya. Oleh karena itu, pemuda seperti ini mendapatkan naungan Allah di hari yang sangat susah, di hari kiamat kelak ya. Kita ketahui pemuda memiliki kekuatan yang luar biasa, dia mampu melakukan segalanya ya, segala kejahatan, segala kemaksiatan, tapi ternyata mereka bisa membendung dan menahannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungan arsy-Nya pada hari yang tidak ada naungan sama sekali kecuali naungannya. Dan seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah atau tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Jadi seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah ya, dia menjaga syariat Islam, dia menjalankan apa perintah Allah dan Rasul, meninggalkan segala larangan, maka akan dijamin akan dilindungi Allah kelak di hari kiamat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar kagum terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki sabwah. Nah, apa itu sabwah, teman-teman? Sabwah itu adalah pemuda yang tidak mengikuti hawa nafsu, pemuda yang tidak mengikuti hawa nafsu, pemuda yang bisa menahan gejolak nafsunya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Dia membiasakan dirinya melakukan kebaikan dan berusaha keras untuk menjauhi
segala macam keburukan. Hendaknya para pemuda mengisi waktu mereka dengan kegiatan positif atau mencari-cari kegiatan positif ya. Misalnya menghadiri majelis ilmu, menghafalkan Al-Quran dan Sunnah, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, membuat kegiatan sosial dan lain-lainnya. Tentunya yang bersifat positif dan tidak merugikan orang lain. Tidak lupa juga seorang pemuda haruslah segera mencari teman yang baik ya teman-teman ya. Teman bergaul yang baik dalam melaksanakan kegiatan, dalam hal apapun ya, saling menasehati ya. Karena persahabatan di dunia ini bisa menjadi wasilah atau syafaat di hari kiamat kelak. Jadi ada teman yang saling mencintai karena Allah, insya Allah akan bisa saling memberi syafaat kelak di hari kiamat ya. Kita pahami bahwasanya pemuda itu rata-rata masih sangat labil ya teman-teman ya, sangat mudah terpengaruh, terhasut oleh lingkungan dan pertemanan. Oleh karena itu pemuda yang bisa menjaga insya Allah mendapatkan naungan Allah kelak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kembali, seorang manusia akan mengikuti agama teman dekatnya, maka hendaknya hendaknya salah seorang darimu melihat siapa yang dijadikan teman dekatnya. Nah, dari hadis ini jelas ya bahwasanya seorang teman itu akan mempengaruhi ya. Jadi sangat ditekankan memilih teman yang benar-benar baik, teman yang sesuai dengan syariat Islam. Jika kita lihat pemuda di zaman sekarang ya, banyak hal-hal aneh yang mereka lakukan teman-teman. Misalnya ada anak pang memakai tepong, cincin di hidung ya, lidah dan pusar, mewarnai rambut, mengolah rambut dengan bentuk yang sangat aneh, melakukan aksi kebut-kebutan di jalan dengan berboncengan lebih daripada 2 ya, atau melakukan berbagai kegiatan aneh lainnya yang intinya adalah mencari perhatian dan mengisi waktu mereka sebagai dorongan hasrat jiwa muda mereka ya teman-teman. Ada yang pakai knalpot brong yang sangat mengganggu ya tentunya ya teman-teman ya. Apa sih manfaatnya knalpot brong ya? Hanya mengganggu orang istirahat, mengganggu orang sakit, mengganggu pengguna jalan lainnya, dan tidak ada yang simpatik kok. Lihat saja di sana-sana, orang yang pakai knalpot brong ngebut kecelakaan pasti dibiarin atau disyukurin sama orang lain ya. Oke teman-teman, salah satu penyebab kerusakan pemuda adalah kekosongan waktu ya teman-teman, alias tidak ada kegiatan yang bernilai positif ya. Nah, jika tidak diisi dengan kegiatan yang bersifat positif, maka secara otomatis rata-rata akan diisi dengan kegiatan yang negatif teman-teman. Nah, ketika pemuda mengalami kekosongan waktu ya, kosong dari kegiatan positif, maka mereka mulai mencari-cari kegiatan atau mengisinya dengan kegiatan yang minimal itu sia-sia ya teman-teman, kurang bermanfaat ya, seperti nongkrong-nongkrong tidak jelas ya. Belum lagi ada yang mereka kurang perhatian dari keluarganya. Maka ia akan melakukan hal-hal aneh, ajaib, bahkan vulgar agar tetap eksis ya, mencari perhatian. Misalnya balap-balapan di jalan raya, membuat kerusuhan di sekolah ya, bersama gengnya, membuat video-video tidak layak dengan geng atau pasangan tidak halalnya, dan lain-lain hal negatif lainnya. Baik sahabat, kembali ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika dirimu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang batil. Nah ini teman-teman, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah telah berkata seperti itu ya. Artinya emang ini ya, otomatis jika kita tidak mengisi sesuatu dengan hal yang positif, kemungkinan negatif itu akan masuk ya. Nah inilah kaidah kehidupan ya teman-teman, bahwa jika kita tidak mengisi kehidupan kita dengan hal positif ya, tidak mencari kegiatan yang positif, maka pasti akan diisi dengan kegiatan yang negatif ya. Minimal itu kegiatan yang sia-sia ya teman-teman.
atau yang kurang bermanfaat. Apalagi bagi seorang pemuda yang jiwanya masih bergelora ya teman-teman. Baik, seperti itu teman-teman. Semoga Allah menjaga pemuda muslim muslimah kita. Mereka bisa menjadi kekuatan kita di masa depan, kekuatan Islam ya tentunya ya teman-teman. Baik, saya kira pesan singkat dari saya cukup sekian dulu. Monggo silahkan like, share, dan komen, atau mungkin mau dicarikan artikel lain akan kami coba carikan ya. Monggo silahkan di like, share, komen, dan yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Insya Allah akan kami infokan info-info bermanfaat yang lainnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.